Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat kuli dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membuat tutorial teknik mengaci supaya tidak mudah retak. Perhatikan, simak dan baik-baik, jangan di skip-skip biar benar-benar memahami. Yang perlu diperhatikan pertama itu harus dibersihkan dulu tembok yang ingin kita aci, karena biasanya kalau nggak dibersihin ada benjolan-benjolan Setelah dibersihkan, untuk tahapan selanjutnya kita kasih air ya, supaya di saat proses pengacian itu tidak cepat meluap. Kebanyakan itu kalau cepat retak itu karena temboknya kurang siraman air ya, kurang lembab. Kita kasih air dulu supaya tembok yang mau kita aci itu harus benar-benar lembab. Kita harus pastikan tembok ini harus benar-benar lembab ya, karena pengaruhnya itu benar-benar cukup besar. Kalau si tembok udah benar-benar lembab, itu pengaruhnya kan bisa menguatkan acian supaya nggak cepat retak. Kita kasih air lagi ya. Kalau dirasa udah cukup lembab, baru kita mulai laburan pertama. Kita kasih acian. Ini jangan langsung kita jadiin, bisa sampai 2 kali sampai 3 kali.
Kalau sudah untuk pemerataan pertama, kita langsung ngambil ke pemerataan kedua. Tapi kita harus lihat dulu sikonnya ya. Kalau memang benar-benar pemerataan masih basah banget, jangan langsung kita ratain lagi gitu yang pemerataan kedua. Karena pemerataan yang pertama pasti akan ke bawah. Cuma kalau udah dirasa cukup kering-kering basah, baru kita langsung ke pemerataan yang kedua. Itu yang pertama itu fungsinya untuk menutup pori-pori plesteran supaya benar-benar ketutup. Nah, untuk yang pemerataan kedua itu untuk meratakan acian, terus juga biar di saat penggosokan itu tidak bentol-bentol. Ada yang sampai 3 kali laburan, ada yang sampai 2 kali, tergantung sikon keadaan tembok bagaimana. Nah, kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya, itu pemerataan yang kedua. Nah, perlu diperhatikan kalau di saat pemerataan kedua ada debu-debu kecil yang di sini, batu-batu kecil, jangan kita main langsung ratain aja, tapi kita ambil batunya, kita buang, karena itu akan merusak acian. Kita ratain dulu. Ini untuk pemerataan yang kedua. Seperti ini contohnya. Nih, di sini ada batu kecil. Kalau kita tarik begini, itu kalau hilang kita nggak usah ambil, tapi kalau masih muncul gitu kita buang. Setelah pemerataan yang kedua selesai, kita harus pastikan ya untuk ketebalannya gitu, ketebalan acian. Kalau dirasa di tangan udah plesteran udah ngerasa ketutup, nggak bunyi, itu berarti memang sudah tertutup. Tapi kalau posisi udah pemerataan kedua tapi ada yang masih bunyi, ngeganjel gitu ya, itu kita timpa lagi, kasih lagi. Nah, kita tunggu sebentar supaya ini benar-benar agak kering ya untuk pemerataan yang ketiga. Oke sahabat tuli, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Kalau sudah dirasa cukup kering-kering basah, kita masuk ke tahapan yang selanjutnya. Untuk pemerataan yang ketiga, saya memakainya scrub yang buat ngompon ya. Ini bisa lebih cepat. Kalau untuk borongan itu bisa, tapi dengan syarat ini harus masih agak kering-kering basah gitu, masih banyak basahnya gitu. Perhatikan.
yang perlu diperhatikan lagi kalau memakainya scrap yang buat mompon itu kita jangan terlalu neken ya. Kalau terlalu neken dia akan bergelombang temboknya. Kita harus benar-benar sesuaikan. Nah, adapun kalau udah nggak bisa pakai ini, itu kebanyakan pakainya gosokan kecil ya, yang terbuat dari kadang sendal, kadang busa gitu. Ini fungsinya kalau udah mau kering gitu, diratain pakai ini udah nggak bisa, ataupun pakai ini, itu biasanya pakai ini. Kalau nggak pakai ini, pakainya kain, kasih air sedikit, diratain. Untuk tahapan yang selanjutnya itu yang terakhir ya, yaitu penghalusan. Untuk penghalusannya saya memakai kain karena memang lebih banyak kelebihannya ketimbang kertas ya. Kalau kain itu untuk yang bergelombang, acian yang bergelombang, itu kita cukup dengan kain, kasih air sedikit, lalu kita gosok sedikit demi sedikit, itu masih bisa untuk diratain. Tapi kalau kita memakai kertas itu nggak mau kemakan gitu, yang ada malah tambah gelombang. Kita langsung aja untuk proses yang terakhir. Nah, ini untuk hasil yang terakhirnya seperti ini. Bisa dilihat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dari saya, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Salam kuli, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.